Halo semua, kembali lagi bersama saya Angga, tutor ekonomi di Ayo Belajar. Nah, sobat belajar yang saat ini kelas 12 pasti saat ini sedang dak-dikduk mempersiapkan UTBK. Tapi banyak buat materi ekonomi tuh kalau misalkan direkap dari kelas 10 sampai kelas 12 sekarang materinya itu banyak banget. Nah, karena itu lebih baik siapkan dari sekarang satu persatu. Nah, termasuk mengikuti live classes ini juga salah satu bentuk persiapan loh. Nah, di live classes kalian, karena di setiap live classes persiapan UTBK kita akan membahas beberapa soal mengenai dari yang ada di UTBK, khususnya di mata pelajaran ekonomi. Karena di sini saya sebagai tutor ekonomi. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas materi populer UTBK namanya perilaku konsumen. Bagaimana sih efek konsumen bisa berperilaku, menentukan kapan dia beli atau enggak, dan lain-lain. Kita akan membahas di sini. Kita akan bahas soal-soal yang sering muncul di UTBK. Nah, pasti penasaran kan? Nah, kita mulai aja. Tapi sebelum ini, sobat belajar pernah berpikir gak sih? Kira-kira nih, kalau sobat belajar mau mikir, mau beli sesuatu, apa aja sih yang jadi pertimbangan? Aduh, apakah hanya uang aja yang jadi pertimbangan? Ada hal lain nggak sih yang jadi pertimbangan utama sobat belajar kalau ingin membeli sesuatu barang? Nah, itu pasti menjadi pertanyaan sobat belajar di rumah. Apalagi yang kelas 12 nih, kalian itu salah satu materi UTBK loh. Nah, tenang aja, di kesempatan kali ini saya akan bahas dengan lebih simpel, lebih baik cara menjawab soal-soal UTBK bagaimana, dan yang pasti lebih mudah. Nah, karena sekarang belajar itu sudah mudah, maka ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Nah, sebelum kita masuk materi, sebelum kita masuk soal, kita akan bahas sedikit mengenai materi perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah teori yang menceritakan bagaimana sih konsumen berperilaku ketika dia ingin membeli suatu barang. Apa aja faktor yang mempengaruhi konsumen dalam menentukan barang apa yang dibeli, berapa baik jumlahnya. Nah, makanya kita sebagai konsumen, kita harus tahu diri kita sendiri gitu. Kita mungkin tidak sadar, kita tuh di keinginan kita membeli itu pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, di sini kita akan bahas. Nah, secara singkat, perilaku konsumen itu ada dua faktor yang mempengaruhi kenapa konsumen membeli suatu barang. Yang pertama itu utilitas atau kepuasan, yang kedua itu budgetnya. Nah, kalau soal kepuasan tentu saja kita ingin membeli sesuatu untuk mendapatkan kepuasan tertentu. Masa sih kita beli sesuatu untuk mendapatkan kesengsaraan? Enggak dong. Kita pasti beli sesuatu barang, misalnya pulpen, ya untuk bisa mendapatkan kepuasan. Kepuasan dari apa? Kepuasan dari menulis. Kita pengen beli sendal untuk mendapatkan kepuasan. Kepuasan apa? Kepuasan kepuasan dari tidak panasnya kaki ketika sedang jalan. Kita mau beli mobil, pasti untuk kepuasan apa? Agar kita tidak perlu berdesak-desakan di busway ataupun kereta. Atau kenapa kita beli motor? Untuk mendapatkan kepuasan apa? Kepuasan agar bisa sampai ke tempat tujuan dengan lebih cepat. Intinya, semua hal yang kita beli itu bergantung atau derivasi atau diturunkan dari keinginan kita untuk mendapatkan kepuasan. Tapi ada halangannya nih sobat belajar. Seringkali kita merasa bahwa kita ingin membeli sesuatu tapi uangnya cukup gak ya? Saya belum punya uang nih. Nggak cukup nih uangnya. Harganya Nah, aduhnya itu pasti berkaitan dengan budget kita, anggaran kita, uang yang kita miliki. Oleh karena itu, selain karena utilitas atau kepuasan, kita juga membeli suatu barang berdasarkan kemampuan kita membelinya. Budget kita berapa, uang kita berapa. Di situ kita baru akan, kalau kita mengkombinasi hal itu, kita baru akan bisa mendapatkan kepuasan yang maksimal. Nah, kalau tadi kita udah bicara tentang kepuasan dan juga biaya, nah dalam ekonomi itu ada kurva yang menggambarkan mengenai dua hal tersebut. Bagaimana tentang kepuasan dan bagaimana tentang budget, itu semuanya ada di ekonomi. Nah, sekarang kita akan membahas kurva indiferen atau indiferensiasi. Kurva indiferensiasi itu dari sudut pandang kepuasan. Kurva indiferensiasi adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua macam barang dan jasa dengan tingkat kepuasan yang sama. Jadi kombinasi nih. Misalkan ada, contohnya di sini apa? Apel dan pisang. Misalkan
misalkan apabila kepuasan bisa dinominalkan atau bisa dinilaikan, di value, misalkan dengan mengkombinasi 5 apel dan 5 pisang, saya dapat kepuasan 100. Nah, kombinasi apa lagi nih? Kombinasi berapa pisang dan berapa apel lagi nih yang bisa membuat diri saya dapat kepuasan 100. Nah, di kurva indiferensiasi itu digambarkan semua. Kita akan cek ya ke sebelah kiri. Nah, kurva indiferensiasi itu bentuknya seperti ini, kayak perosotan. Titik di kurva IC ini, dia tuh menggambarkan utilitasnya sama. Misalkan sama dengan kita tulis saya 100. Berarti mau di titik sini dan di titik sini itu menghasilkan kepuasan 100 apabila kepuasan bisa kita nilaikan. Kita misalkan ambil 3 titik acak, ada A, B, C. Berarti di titik A di mana apel 14 dan pisang 20, kita mendapatkan kepuasan 100. Lalu ketika di apelnya 10 dan pisangnya 26, kita juga dapat kepuasan 100. Sama halnya dengan di sini. Ketika apelnya turun lagi jadi 9, tapi kita mengkonsumsi 41 banana atau pisang, ya kita dapat juga kepuasan 100. Ini kurva indiferensiasi. Kurva ini menggambarkan, oke, dengan tingkatan segini kita bisa dapat kepuasan segini. Jelas ya? Inilah kurva indiferensi. Mau di titik A, B, atau C, dia kepuasannya sama dengan 100. Nah, kurva indiferensiasi itu punya 4 karakteristik. Seperti hanya orang, kurva juga punya karakteristik. Nah, karakteristiknya itu ada 4. Yang pertama, itu adalah turun dari kiri atas ke kanan bawah. Betul? Ya, dia dari kiri atas ke kanan bawah. Kiri atas ke kanan bawah. Yang kedua, cembung ke titik origin. Titik origin itu apa? Titik 0. Dia cembung kan? Dia mencondong ke sini. Kalau kayak gini, dia cekung ke titik origin karena dia menjauh. Gitu. Nah, jadi dia cembung ke titik origin. Dia bentuknya kayak U tapi terbalik ini. Lalu tidak saling berpotongan. Maksudnya apa? Misalkan ada kurva, ini kurva indiferensiasi 1 misalkan. Terus kita buat di sini lagi. IC 2 misalkan sama dengan 150. Nah, kurva ini dia tidak akan saling berpotongan. Gak mungkin ada kurva yang begini. Gak ada. Kenapa? Karena di ciri khas keempat itulah kurva yang terletak di sebelah kanan itu menunjukkan kepuasan lebih tinggi. Jadi gimana? Jadi ketika seperti ini, dia lebih kanan kan? Lebih tinggi, lebih kanan. Dia bentuknya IC2. Dia nilainya 150. Jadi kepuasannya lebih tinggi. Gitu. Kenapa? Karena konsumsi apel dan pisangnya juga makin banyak nih. Awalnya di sini dia 14, mau bisa 20, tapi di sini bisa 20 misalkan. Ini bisa dapat 25. Dia lebih tinggi, dia lebih better off. Kepuasannya lebih tinggi. Tuh. Nah, kalau misalkan berpotongan itu tidak konsisten. Maksudnya apa? Misalkan nih, misalkan warna kuning itu kurva IC3. Misalkan nih, kurva yang sebelah kanan kepuasannya lebih tinggi. Kita lihat di sini. IC3 di sini kan dia lebih tinggi daripada IC2 kan? Berarti harusnya di titik ini IC3 saya daripada IC2. Tapi lihat kita turun dia di sini. Di titik ini IC3 di bawah IC2. Lah, kok gitu ya? Tidak konsisten ya?
Nah, makanya tidak mungkin saling berpotongan karena tidak konsisten. Gitu loh. Masa di titik ini kepuasan IC3 lebih tinggi daripada IC2, tapi di sini IC2 3-nya lebih kecil daripada IC2. Jadi yang benar gimana? Kepuasannya lebih tinggi atau enggak? Gitu loh. Nah, makanya tidak ada kurva indifference curve yang berpotongan. Mau bagaimanapun tidak ada yang berpotongan. Kita geser. Kalau tadi kita udah berbicara mengenai dari sisi indifference curve atau sisi kepuasan, kita akan membahas mengenai sisi anggarannya. Tentu dong ketika kita ingin beli sesuatu, aduh uangnya cukup kaya. Aduh, banyak aduhnya. Sedangkan kepuasan kita tuh sebenarnya kalau tadi kita balik ke sini, ya kita pengen aja punya kepuasan tinggi banget. Ya kan? Karena manusia pada dasarnya tidak pernah puas kan. Nah, di sini makanya harus ada yang mengontrol, harus ada halangan rintangan. Bukan harus ada, tapi selalu ada halangan rintangan atau halangan rintangan yang membatasi kita dalam konsumsi suatu barang. Yang menghambat itu adalah si budget line ini atau biaya garis anggaran, kurva anggaran. Nah, budget line adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dari konsumsi dua barang dengan tingkat pendapatan atau budget yang sama, tingkat anggaran yang sama. Gitu. Nah, semakin ke kanan maka pendapatan semakin tinggi, bisa konsumsi lebih banyak. Kok gitu Kak? Gimana? Nah, kita lihat contohnya. Di kurva ini, budget line dia tuh benar-benar lurus gini. Dan di kurva garis ini itu menggambarkan income. Kalau nggak income ya budget lah, pokoknya anggaran kita untuk belanja suatu barang. Orang kadang-kadang mengkategorikan sebagai income, tapi bisa jadi anggaran. Misalkan budget lainnya itu di sini itu ketika 40. Nah, harganya satu apel $1, harga pisang $2. Nah, di sepanjang garis ini adalah kombinasi berapa banyak pisang dan apel yang bisa dikonsumsi ketika income-nya $40. Gitu. Ketika konsumsi pisang $40, berapa banyak sih? Kalau misalkan pisangnya 0, maka dia bisa mengkonsumsi 40 apel. Tapi kalau apelnya 0, dia bisa mengkonsumsi 20 pisang. Kalau misalkan apelnya dia konsumsi 20, maka dia bisa konsumsi 10 pisang. Kalau dia mengkonsumsi 10 apel, dia bisa konsumsi 15 pisang. Nah, sama halnya kayak kurva indiferensiasi, semakin kanan dia semakin tinggi tingkat pendapatannya. Misalkan contohnya kamu bisa gitu sekarang nih. Tadinya kan ketika dia 20 apel, dia hanya bisa konsumsi 10 pisang kan? Karena ada hambatan 40. Nah, sekarang ketika dia di garis yang 2, yang merah ini, kita tarik. Dia bisa konsumsi misalkan 18 loh. Dengan 20 itu dia bisa konsumsi 18. Wah, banyak ya. Padahal tadi dia cuma bisa konsumsi 10. Apa yang terjadi? Kenaikan income. Kenaikan anggaran, kenaikan pendapatan. Itu. Jadi, ketika dia bergeser ke kanan, dia income makin tinggi. Sebaliknya, kalau dia bergeser ke kiri, pendapatannya turun. Gitu. Nah, bagaimana Kak kalau misalkan bertemu nih? Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai suatu kepuasan maksimal? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita harus mematchkan pendapatan kita dengan kepuasan kita. Kita nyari kepuasan yang sesuai dengan pendapatan kita. Istilahnya ya, kita bergaya sesuai dengan kantong kita. Kita beli makan sesuai dengan uang kita. Kita beli sesuatu ya sesuai dengan kemampuan kita. Maka ketika kurva indiferensi bertemu atau bersinggungan dengan budget line, konsumen mencapai kepuasan maksimal. Nah, titik persinggungan tersebut menggambarkan kepuasan yang bisa terjangkau oleh tingkat pendapatan.
Kita lihat nih, dia di titik IC2 ya. Nah, di titik ini titik kepuasan maksimal. Kenapa? Karena di titik ini ya inilah titik kepuasan yang paling tinggi yang bisa didapat dari pendapatannya mereka. Kalau misalkan di IC1 puas nggak? Puas, tapi sesuai dengan pendapatan nggak? Bisa lebih tinggi lagi, bisa di-push lebih banyak lagi. Dia puasnya kurang maksimal. Kayak misalkan kita lagi makan, lapar banget, terus kita makan cuma setengah porsi, masih ada ruang. Gitu. Kita belum puas banget. Tapi di lain pihak, kalau misalkan di sini, kira-kira bisa nggak kita afford? Kita bisa nggak kita dapatkan? Nggak bisa, karena uang kita cuma sepanjang garis budget line ini, garis biru. Di sini nggak bisa, mimpi aja. Kita akan baru bisa ketika kita bisa menggeser income kita, budget yang kita lebih tinggi. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita udah bahas nih materi mengenai perilaku konsumen. Masih ada beberapa materi lagi sebenarnya, tapi kita akan bahas, kita bahas soal ya. Nah, saya akan ngambil beberapa soal UTBK atau SBMPTN dari tahun 2014 sampai 2017. Soal pertama, berikut ini yang bukan merupakan karakteristik kurva indiferensiasi adalah A. Turun dari kiri atas ke kanan bawah. B. Tidak boleh saling berpotongan. C. Harus sejajar. D. Cembung ke arah titik pusat. D. Memiliki derajat utilitas berbeda antara kurva indiferensiasi. Kita bahas gimana ya? Kita bahas satu-satu statementnya. Kita gambar kurva indiferensi. Sobat belajar masih ingat kan kurva indiferensiasi gimana? Jangan sampai lupa, karena itu salah satu materi paling basic dari ekonomi. Ini misalkan apel, misalkan ini kita sebut saja ini Y. Ini kurva indiferen. Terus nah, kalau kita lihat pernyataan mana yang sesuai dengan karakteristik si indifference curve atau kurva indiferensi. Pertama, turun dari kiri atas ke kanan bawah. Betul tidak? Jawabannya betul. Kenapa? Karena kita lihat dari kiri atas ke kanan bawah ya. Oke, checklist. Kedua, tidak boleh saling berpotongan. Ingat yang tadi saya jelaskan, kalau misalkan berpotongan, nggak konsisten nih. Di sini IC3 lebih tinggi daripada IC2. Kepuasan IC3 lebih tinggi pada kepuasan yang di 2. Tapi kalau misalkan di bawahnya, kepuasan IC2 lebih tinggi daripada IC3. Jadi yang benar yang mana? Nah, memang pada dasarnya tidak boleh berpotong. Yang ketiga, harus sejajar. Harus sejajar gak ya? Kita tampung dulu deh, kayaknya enggak deh ya. Tapi kita pastikan dulu nih, tidak sejajar itu maksudnya nggak boleh sejajar kah? Padahal kurva indifference curve bisa gini loh. Lebih kecil, mungkin bisa lebih besar. Asalkan dia cembung ke titik origin. Soal yang kedua, cembung ke arah titik pusat. Betul. Dia benar kan? Dia cembung ke arah bawah gitu loh. Dia cembung ke arah bawah, bukan
cekung kayak gini. Enggak ya. Kalau cekung kayak gini, ini bukan indifference curve nih. Ini terbalik nih, terbalik nih. Terakhir, memiliki derajat utilitas berbeda antar kurva indifferensi. Betul. Derajat utilitasnya maksudnya berapa banyak utilitasnya beneran makin tinggi atau enggak ya? Beda kan? Di C1 dan C2 itu kepuasannya berbeda. Jadi jawaban yang benar atau jawaban yang benar karakteristik yang salah adalah C. Jadi kalau misalnya ada soal seperti ini, sobat belajar harus memahami. Ini tuh harus dihafal di luar kepala karena ini adalah basic ekonomi. Oke? Jelas ya? Soal kedua. Kurva budget lain berotasi ke kanan luar. Ke kanan luar terjadi apabila harga di sumbu Y turun, harga barang di sumbu Y naik, harga kedua barang naik, harga barang di sumbu X turun, harga barang di sumbu X naik. Jawabannya apa? Yang pertama, biasanya kalau soal kayak gini, sobat belajar harus pastikan dulu nih. Kalau misalkan tidak ada, saya gambar dulu deh. Kalau misalkan ini sumbu Y, ini sumbu. Misalkan sobat belajar, kalau ada soalnya harus pastikan dulu nih. Kalau misalkan tidak ada kata-kata berotasi dari bawah keluar, maka kita akan asumsikan soal ini sebagai berotasinya seperti ini, ke kanan luar. Berarti dari sini ke luar, kanan dalam. Kalau di sini berarti kiri luar, kiri dalam, kiri luar, kiri dalam. Ini kanan luar, karena dia posisi di kiri, ini posisi kanan. Kiri kanan, kiri luar, kanan luar, kanan luar, kanan dalam. Berarti kalau kanan keluar berarti ini posisi seperti ini. Kurang panjang nih. Nah, berarti dia berotasi keluar nih. Yang tadinya BL1 ke BL2. Ke sini dia. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, sobat? Kak, gimana apa yang terjadi sih kalau misalnya terjadi kayak gini? Nah, kita lihat nih. Kondisinya adalah kondisi awal seperti ini. Y konsumsi 5, misalkan X 10. Sekarang dia berotasi keluar. Berarti kan geser kan? Misalkan jadi 15. Nah, berarti kan kondisi Y konstan, tetap ya, Y nggak berubah ya. Y nggak berubah, berarti harga Y nggak berubah. Berarti A, B, C salah. Nah, kenyataannya harga barang X-nya naik atau turun? Nah, cek di sini, kita lihat dia berubah dengan income yang sama, income-nya sama nih. Sorry. Income-nya sama. Karena apabila berotasi dia konstan, tapi dia kalau misalnya geser dua-duanya baru income-nya bertambah. Tapi kan ini kondisinya adalah dia berotasi. Berarti kondisinya diam, konstan. Berarti kondisinya naik nih. Dengan income konstan. Berarti apa yang terjadi? Dia dengan pendapatan yang sama, dia bisa konsumsi barang X lebih banyak. Berarti barang X turun harganya. Berarti harga di barang sumbu X turun. Berarti salah. Jawabannya adalah D. Harga barang di sumbu X turun. Wah, udah 2 soal ya sobat belajar. Nah, sobat belajar, makanya mempelajari perilaku konsumen itu harus banyak soal, karena soal-soalnya banyak nih jenisnya nih. Nah, kita akan bahas satu. Kita masih ada saya masih menyiapkan kurang lebih 3 soal lagi. Soal ketiga.
Turunnya harga barang menyebabkan pendapatan real konsumen bertambah, sehingga orang membeli barang lebih banyak. Nah, kondisi ini disebut disebut apa ini? Nah, jadi di kondisi teori perilaku konsumen itu ada namanya substitution effect dan income effect. Nah, saya akan jelaskan ya. Di sini. Misalkan ini barang Y, ini barang X. 0. Ini kita gambar budget line 1. Misalkan ini kita sebutnya bersinggungan ya. Nah, nih IC. Nah, income effect dan substitution effect terjadi ketika terjadi rotasi dari harga barang. Misalkan harga barang X turun, price X turun, maka apa yang terjadi? Akan ada rotasi kan? Nah, ketika terjadi rotasi, inilah yang terjadi. Pastinya akan muncul inverse curve baru dong. Harga baru, kepuasan baru dong. Nah, kan di sini. Nah, jadi jatuh. Nah, ini ketika ini terjadi kan ada misalnya A, C. Tapi sebenarnya ada mekanisme yang terjadi. Mekanisme yang terjadi dalam ekonomi itu menjelaskan efek-efek yang terjadi nih. Jangan. Nah, ketika ini terjadi, coba kita lihat. Nah, jadi ketika kita akan gambar dulu, ketika misalnya kita ingin menjelaskan income effect sama substitution effect, kita harus melakukan hal ini. Misalkan ini kan BL1, ini BL ini apa nih? Ini BL2. Nah, yang kita harus lakukan adalah kita menurunkan BL2 untuk ketemu IC1. Ini kan gini, turunkan, jadi akan muncul nih garis titik-titik. Selin ya. Ini adalah titik ungu, ini adalah garis IC2 garis imajiner IC2. Nah, kalau kita lihat dari A ke B, A ke titik ini, itu kan ada perubahan yang terjadi, perubahan di titik kan A, ini B. Dari A ke B ini terjadi substitution effect. Kenapa? Karena kita lihat perubahannya itu sama di IC yang sama, IC merah, inverse curve yang merah. Nah, inverse curve merah berarti menandakan kepuasan yang sama. Berarti nggak ada battle off, kepuasannya tetap sama, tapi cuma ada pergerakan dari A ke B. Nah, ini namanya substitution effect.
atau efek substitusi, di mana ketika terjadi rotasi, jadi penurunan harga, ketika terjadi penurunan harga, sobat belajar atau konsumen dia akan merubah kombinasi si barangnya yang dikonsumsi dengan tingkat kepuasan yang sama gitu. Makanya kan dia di IC-nya tetap IC1 kan, kepuasannya tetap sama, tapi dia hanya mengganti kombinasinya. Makanya dari A ke B itu tetap tetap di IC yang sama, berarti namanya substitution effect. Nah, tapi ada baru nih titik C. C itu adalah muncul dengan, jadi kepuasan yang muncul setelah terjadi rotasi budget line atau setelah terjadi penurunan harga. Nah, yang terjadi adalah ketika budget line berotasi keluar, kan harga turun nih. Apa yang terjadi? Seakan ketika harga turun kan konsumen beli barang lebih banyak dong, ya kan? Ketika beli barang lebih banyak, dia merasa lebih kaya, dia merasa pendapatan dia naik. Nah, ini yang disebut income effect. Income effect ini terjadi ketika si konsumen, ketika ada harga berubah, dia menjadi merasa kaya, pendapatan realnya naik. Pendapatan realnya berapa banyak barang yang bisa diterima dengan pendapatan segitu. Ketika pendapatan segini dia cuma bisa dapat dikit, tapi ketika dia berubah harganya, pendapatan realnya naik karena dia bisa beli barang lebih banyak meskipun harganya tetap. Nah, itu namanya income effect, karena kayak income kita tuh naik secara semu gitu loh. Hanya real kita gitu. Kita sebenarnya nggak naik gaji, cuman kita bisa beli barang lebih banyak. Itu disebut kenaikan pendapatan real. Oleh karena itu, jikalau kita berbicara turunnya harga barang menyebabkan pendapatan konsumen bertambah sehingga orang dapat membeli barang lebih banyak. Jawabannya adalah efek pendapatan. Karena pendapatan masyarakat ketika harga barang turun, seperti tadi dijelaskan di kurva, dia seakan-akan naik, seakan-akan tambah kaya. Gitu. Jadi, itu efek pendapatan. Nah, kita masuk ke soal UTBK selanjutnya dari SBMPTN 2017. Nah, selama tambahan kepuasan masih lebih tinggi dari harga barang, maka konsumen akan apa yang akan terjadi? Sebelum kita masuk ke dalam membaca soal ini, kita akan belajar mengenai total utility dan marginal utility. Nah, total utility dan marginal utility itu adalah konsep di mana total kepuasan yang kita miliki itu tidak sesuai dengan tambahannya. Contohnya gini, misalkan ada 2 bakso. Ketika Budi itu lapar banget nih, saya lapar banget, saya lapar banget. Dia makan, wah, kepuasannya 40, kenyang. Tapi dia udah, alhamdulillah, tapi dia masih lapar. Dia makanlah bangkok kedua. Karena dia udah makan sebelumnya, maka kenyangnya juga nggak bakal terlalu kenyang banget. Maksudnya nggak bakal terlalu kenyang, nggak bakal terlalu menikmati banget. Maka naiknya 6. Tapi masih ada sedikit ruang nih. Dia beli mangkok ketiga baksonya.
Setelah makan mangkok ketiga, kepuasan dia 70. Lihat deh. Ketika makan mangkok pertama, kepuasannya 40. Ketika makan mangkok kedua, kepuasan dia jadi 40 totalnya. Ya kan? Ketika makan mangkok ketiga, kepuasan dia jadi 70 totalnya. Ya, inilah total utility. Kita panggilnya TU ya. Ini MU. Nah, tapi kita lihat dong, dari mangkok pertama, dari 0 mangkok ke mangkok pertama dia nambah 40. Tapi dari mangkok kedua ke mangkok pertama mangkok kedua dia cuma nambah 20 kepuasannya. Ketika mangkok kedua ke mangkok ketiga dia nambah hanya 10. Pertambahannya makin turun dong. Kenapa? Karena dia makin lama awal udah makan. Terus makan lagi. Ya makin lama dia kurang menikmati dong. Makanya kepuasannya sebenarnya makin turun pertambahannya, tapi secara total naik. Itu yang dimaksud dengan konsep total utility dan marginal utility. Kepuasan total itu akan selalu naik, tapi pertambahannya makin kecil. Samanya kalau misalnya analogi kita lapar banget nih, kita makan bakso, wah enak, kenyang, enak nih. Tapi kita masih lapar, nambah lagi. Tapi mangkok pertama itu tidak akan seenak mangkok kedua. Pas masih ada mangkok ketiga, kita nggak bakal semakin puas. Kita makin kenyang, tapi pertambahannya makin dikit. Kalau kita makan lagi bakal gumoh gitu, makan muntah misalkan. Nah, itu konsep dari total utility dan marginal utility gitu loh. Pertambahannya makin naik gitu. Pertambahannya makin turun, tapi kepuasan totalnya bakal terus naik karena terus nambah, tapi pertambahannya makin turun. Kenapa? Karena ketika kita makin mengkonsumsi banyak barang, kita bisa jadi makin bosan, makin kenyang, nggak appetizing, nggak menarik lagi gitu, karena kita udah pernah mengkonsumsinya gitu. Jadinya ya lama-lama bosan lah istilah kayak gitu. Nah, makanya pertambahannya itu nggak selalu sama dengan total utility. Ada kurvanya. Ini utility, util ya. Ini adalah kuantitas. Total utilitas bakal tetap naik, tapi dia bakal titik tertentu. Contohnya gini. Misalkan tadi kan dia nih. Tapi ketika si Budi ketika makan mangkok keempat, dia malah jadi muntah. Enak banget, udah kenyang banget. Makanya kepuasannya malah turun jadi 65. Kenapa? Karena dia nggak mau lagi tuh makan, dia malah negatif 5. Nah makanya ketika udah di titik puncak TU maksimum, maka marginal utility-nya minimum. Ini adalah kurva TU nih, yang naik kurva TU, yang turun kurva MU. Nah, semakin tinggi TU-nya, makin turun marginal utility-nya. Makin tinggi. Ketika udah titik maksimal, marginal utility sama dengan 0. Kalau misalkan dia nambah lagi, pertambahan utility-nya negatif. Jadinya dia kayak malah, kalau misalkan udah kenyang banget nih, ditambahin makanan, otomatis dia bakal muntah dong. Maka bosan, udah nggak mau. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini konsep dari utilitas. Ini salah satu juga perilaku konsumen gitu. Tapi bukan teori yang ini salah satu teori dasar marginal perilaku konsumen. Tapi sebenarnya nggak terlalu sering keluar di soal. Makanya saya tidak menjelaskan di awal. Nah, selama tambahan kepuasan masih lebih tinggi daripada harga barang, maka konsumen akan apa nih yang terjadi? Ketika konsumen masih merasa, aduh, benefitnya masih, kepuasannya masih lebih tinggi nih, harganya masih ketika kita makan, harga berapapun kita lapar, harga berapapun kita akan makan kan. Terus mangkok pertama kita mulai mikir harga, aduh harganya oke lah, masih enak lah. Tapi udah mangkok ketiga, aduh harganya makin tinggi nih, udah stop ah. Nah, jadi ketika kepuasannya masih tinggi, ya nggak apa-apa, dia akan makan terus gitu sampai kepuasannya
Kalau kepuasannya udah mulai turun, marginal utility turun, dan harganya udah makin tinggi, maka dia baru akan stop. Makanya ketika ini terjadi masih akan menambah konsumsi. Jelas ya? Yang terakhir, manfaat total yang diperoleh dari konsumsi barang atau jasa disebut A. Marginal utility, B. Utility, C. Utilitas, D. Total utility, dan E. Law of diminishing marginal utility. Jawabannya adalah total utility. Tapi utility adalah satuannya, utilitas adalah kepuasan, marginal utility pertambahan utilitas kepuasan. Nah, tapi kalau of diminishing marginal utility adalah yang tadi. Ketika dia semakin banyak konsumsi barang, maka kepuasannya, pertambahan kepuasan akan makin turun. Karena makin lama ya, tadi kalau makan bakso, makin banyak makin bakso, dia makin kenyang, makin lama-lama gugur, lama-lama malah mual. Sama seperti itu, kepuasannya makin turun setiap memproduksi. Jadi ketika kuantitasnya naik terus, marginal utility turun. Ini law of diminishing marginal utility. Jawabannya adalah D. Nah, soalnya udah habis nih. Nah, ternyata kita udah bahas 5 soal mengenai perilaku konsumen. Nah, dari soal indifference curve, budget line, kepuasan maksimum, hingga marginal utility dan total utility kita udah bahas semua. Jadi sobat Belajar sekarang udah punya pegangan nih, atau punya starting point yang bagus nih. Udah belajar perilaku produsen, perilaku konsumen, semua perilaku udah dipelajari. Nah, jadi sobat Belajar sudah bisa banyak mulai latihan soal-soal UTBK yang lainnya ya. Nah, intinya kalau misalnya sudah belajar, semua itu akan lebih mudah. Nah, karena belajar sekarang itu sudah mudah, maka ayo belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!